masyarakat, tokoh pemuda khusus area lingkung area niki, lengkapnya hadirin al-hadirat, majelis ilmu, majelis zikir yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia dan acara yang berkah niki. Mari kembali kita sama-sama berdoa, bermunajat dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma tahhir qulubana wa ajsadana minal haram warzuqna tayyiban halalan yuqarribuna ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjut masih pembahasan berkaitan dengan menjaga diri dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Tabrani, dan diriwayatkan hadis niki dari Imam At-Tabrani. Ya Sa'd, wahai Sa'd, itbi mat'amaka takun mustajabat da'wati. Perbaikilah makananmu, artinya berusahalah di dalam usaha engkau mencari makanan, adin benar-benar zatnya halal, dan proses mendapatkan niki pun juga halal. Takun mustajabat da'wati, adalah engkau menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya. Sehingga dalam hadis niki bisa jadi bun sengket sulit tekabulan doa karena makanan yang masuk ke dalam perut kita bisa jadi dari makanan-makanan yang haram atau syubhat. Seperti sampun kesampaian dalam hadis yang kemarin malam, ketika ada orang yang pergi musafir, saking jauhnya rambutnya kusut, dia berdoa mengangkat kedua tangannya mengucap ya Rob ya Rob, tapi ternyata doanya tidak dikabulkan. Nabi sebab karena makanan yang dia makan dari haram, pakaian yang dia pakai dari harta yang haram, maka tentu tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallazi nafsi Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa yang Nabi Muhammad berada di genggamannya, innal abda la yaqziful luqmatal haram fi jawfihi, sungguhnya hamba yang melemparkan sesuap, satu suapan makanan yang haram, fi jawfihi, dia lemparkan ke dalam perutnya, la yatakabbalu minhu amalu arba'ina yauman, maka selama amalan 40 hari tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
solat selama 40 hari, puasa segala macam ibadah-ibadahnya tidak diterima. Nabi sebab karena dengan sengaja, sadar diri, paham bahwa apa yang dia masukkan ke dalam perutnya ternyata bersumber dari perkara yang haram, makanan yang haram. Sebab Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah niki baik dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik-baik. Sehingga ketika kita belajar ilmu agama, saat kita membuka kitab-kitab fikih, yang pertama dibahas babut taharah, bab berbicara tentang bersuci. Karena Nabi, karena Allah Maha Suci, saat kita mau beribadah kepada Allah maka syarat diterima niki harus suci. Kita hadapkan diri kepada zat yang Maha Suci, maka jiwa harus suci, badan harus suci, pakaian harus suci, makanan segala macam harus suci. Hadirin, benar-benar diterima oleh Allah SWT. Saat kita belajar kitab-kitab hadis, biasanya bab pertama terbahas tentang babul ikhlas. Adin benar-benar hati tiang pelunggu sami niki saat beribadah menjalankan ketaatan adin lebih murni, bersih, suci dari niat-niat yang tak layak, tak pantas. Maka ibadah harus kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab meskipun terajin beribadah tapi di dalam hati ternyata niatnya bukan karena Allah, bahasa hadisnya niki riak, maka lemai jelo kiamat orang-orang niki akan diusir oleh Allah SWT. Yakni Allah berkata, pergilah, minta tolonglah kepada orang-orang yang saat engkau beribadah kau ingin mendapatkan perhatian dari mereka. Iya, tending tolong. Beribadah supaya dilihat oleh orang, supaya dipuji oleh orang lain, maka ya beda. Ending tolong elit dengan pang elit puji isi dengan maka salah satu tujuan daripada kita menuntut ilmu, yakni kita berusaha untuk menyelamatkan hati kita. Lamun wah atit sehat, atit selamat, atit terbersih, karena tiang sampean pasti pikiran pun akan bersih, pasti pikiran akan baik. Lamun wah pikiran terbaik, maka ucapan yang keluar dari lisan insya Allah solah-solah. Lamun wah ucapan yang keluar dari lisan teniki solah, insya Allah kebiasaan pegawaian teniki baik. Lamun kebiasaan tersolah, karakter insya Allah solah. Lamun karakter tersolah, nasib jeri solah. Maka nasib apakah ia baik atau tidak ditentukan oleh sumber pertama yang disebut dengan hati. Maka Nabi SAW mengatakan, menyampaikan dalam hadisnya, hati ini adalah ibarat raja. Lamun rajin solah hebat adil insyaallah aman wah sak terpimpin nggih. Lamun atin solah insyaallah pegawaian awak langan ujung kepala sampai ujung kaki insyaallah solah. Aye bun penting mendekatkan diri lewat majlis ilmu, majlis zikir, adin bersih adin nggih. Tersebut di dalam kitab Ibnu Athaillah menyampaikan, hadirnya kita di majlis niki merupakan cara terpemulia sisi Allah. Sengke kita mendapat gelar zakiron niki. Nabi kena zakir, orang yang berzikir. Dari sekian banyak manusia, dari sekian banyak orang yang beriman, hanya beberapa orang yang Allah berikan keinginan untuk menjadi orang yang mau berzikir. Nah, kita dipilih menjadi orang yang mau berzikir, zakiran. Setelah kita hadir untuk berzikir, maka Allah memberikan kemuliaan berikutnya. Nabi kemuliaan yang berikutnya, yakni kita
akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut di hadapan makhluk-makhluknya yang mulia. Lamun tersebut isi Allah, insyaallah tiang pelunggu sami niki istimewa nggih. Ana sakatelu ketika kita hadir di majelis niki, kita nabi istilah diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkur. Ingatlah aku, maka aku ingat. Mbe tak ingat sedisida Allah, ingat Allah. Nah, mudah-mudahan nggih dengan asbab majelis niki Allah SWT memuliakan hati kita, memuliakan anggota tubuh kita, sehingga sampai datang searan ajal meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Inilah cita-cita yang paling mulia, kita tinggalkan dunia niki dalam keadaan sakso. Tentu dengan menjaga diri kita terutama dari makanan-makanan yang haram. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min suhtin, dan setiap hamba yang daging hamba itu tumbuh dari barang yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram. Apakah zatnya haram, narkoba, khamar, segala macam, atau ia halal lagu lewat usaha haram? Beras halal, minyak halal, lagu bun mau lewat jalur haram, masuk ke dalam perut, maka disebut dalam hadis niki tumbuh dagingnya dari makanan-makanan yang haram niki, pannaru aula bihi, maka yang layak untuknya itu adalah tempat kembalinya annar, api neraka. Wal Bazzar wa fihi nakarah, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, dan di dalam hadis niki terdapat nakarah, yakni kejanggalan. Janggal dalam arti bisa jadi perawinya niki tidak memiliki kesempurnaan dalam syarat-syarat, sehingga disebut sebagai rawi yang terpercaya. Annahu, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan, la dina liman la amanata lahu wala salata wala zakata. Tidak beragama ataupun tidak dikatakan beragama Islam dengan sempurna bagi orang yang tidak menjalankan amanah. Amanah niki adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang tidak menjalankan amanah, maka sejatinya dia tidak sempurna keislamannya. Ketika tiang pelunggu sami berada di alam ruh, Allah sudah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka kita sudah berikrar, qalu bala syahidna. Lewat ikrar niki kita sudah menjalankan amanah sak pertama, yakni amanah iman. Lahir jog bawon dunia niki but tetap jaga iman niki, maka kita sudah melaksanakan amanah sak pertama. Amanah sak kedua tersebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada. Jadi tujuan tercipta tiang pelunggu sami niki untuk ibadah. Dia narak sak lain, bukan dicipta untuk makan minum. Lemun makan minum jadi binatang. Kita dicipta oleh Allah untuk ibadah. Nabi kena ibadah, yakni segala sesuatu yang ada nilai-nilai ketaatan. Apakah itu perintah Allah kita jalankan, atau arak larangan Allah kita tinggalkan, sebut dengan ibadah. Maka 24 jam sejelo semalam harus berisi ibadah. Tidak separan ibadah niki sembahyang puasa doang, paran ibadah. Bekelo ibadah. Kapan makan niki dikatakan ibadah? Ketika tebekelor niki awali si bismillah butaniati aden kuat ibadah kepada Allah. Aden arak tenaga untuk PT rezeki karena Allah.
Lalu terpegawaian apakah job pekan, job bangkat ambil pun lain, okay? Peta rezeki karena Allah, maka begawaian teniki jeri mau terpahala ibadah. Bahkan istirahat pun apakah 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam istirahat, niati istirahat teniki aden arak tenaga untuk kita bangun ibadah kepada Allah, maka istirahat masarit niki menjadi ibadah, sehingga 24 jam niki tercatat sebagai ibadah. Maka itulah yang disebut kita sudah menjalankan amanah, gitu. Maka cek pira umur telangan makin 60 tahun, pira seandai arak nilai ibadah, maka langan makin ada yang baik. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap jelur, minggu, bulan, tahun, aden berisi ibadah. Maka lihatlah, bayangkan, renungkan Allah setiap waktu memberikan nikmat kepada kita. Seandainya sekedi doang terpercepat atau terpelambat susah. Okay. Ambil contoh, embuk teniki dalam hitungan semenit rata-rata sekitar 21 kali tarikan napas, okay. Jelap lalu susah, ada yang lalu masih nyala, okay. Maka normal. Jantung teniki pun terus berdetak dengan irama, jelap lalu masih nyala, okay. Ada yang lalu masih bahaya, okay. Maka tetap nikmat Allah selalu Ia berikan kepada kita lagu dia tuah indang, okay. Maka cara yang teniki jalankan amanah berupa ibadah setiap waktu, setiap saat. Kembali aden ndak baik termasuk dalam hadis niki, okay. Dan sempurna keislaman bagi orang yang tidak menjalankan amanahnya. Annahu man asaba malan min haramin, okay. Lanjutan hadis, barang siapa yang mendapati harta yang bersumber dari yang haram, fala bisa jilbaban yakni komison, dengan harta itu dia bisa memakai atau membeli pakaian, okay. Lam tuqbal salatuhu hatta yunha zalikal jilbab anhu, ya. Tidak diterima solatnya sehingga ia membuka pakaian itu, okay. Mau harta pun beli pakaian kedun sembahyang, maka tidak diterima sah sembahyang niki lagu pahala, okay. Dia terterima dan sempurna sebab ketika beribadah kepada Allah, namun secara fikih je pokok memenuhi syarat sah sembahyang, pakai pakaian yang suci segala macam sah, tetapi secara sumber bilangan pakaian niki ternyata dari yang haram, maka tidak diterima, tidak sempurna, okay. Maka harus benar-benar kita sucikan zahir, sucikan batin, adin memang diterima amal niki oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tabaraka wa taala akramu wa ajallu min ayyakbala amala rajulin aw salatahu, ya. Sungguhnya Allah SWT adalah zat yang maha mulia, ya. Wa ajalu dan maha luhur, maha tinggi, ya. Min ayyakbala amala rajulin, dari bahwasanya ia menerima amalnya seseorang aw salatahu atau solatnya, okay. Artinya Allah niki maha mulia, maha kuasa, maha tinggi kedudukannya, maka tak layak menerima sesuatu, ya, amalan atau solat atau segala macam. Wa alaihi jilbabun min haram, sedangkan di dalam dirinya niki memakai pakaian yang bersumber dari yang haram. Allah maha suci, ya, untuk menerima perkara-perkara niki atau ibadah niki yang sumber dari yang haram. Ndik nyocok, ibarat ndik bedait kanca minyak awara niki, ya. Wa Ahmad an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
qala man ishtara sauban bi asrati darahima wa fihi dirhamun min haram, ya. Barang siapa yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham, dari 10 dirham niki ada 1 dirham yang sumbernya dari yang haram, lam yakbalillahu azza wa jalla lahu salatan. Allah tidak terima bagi orang yang membeli pakaian 10 dirham, okay. Bu, sekik dirham niki ternyata sumber langan harta haram, tidak diterima solatan, solatnya madama alaihi selamen kedu nabi pakaian nikah, okay. Summa adkhala usbu'aihi fi uzunaihi, kemudian Ibnu Umar memasukkan 2 jarinya ke 2 telinganya. Summa qala, kemudian Ibnu Umar berkata, summata illam yakunin nabi sam'atuhu, ya, sami'tuhu yakuluhu, sungguh atau semoga tuli kedua telingaku jika tidaklah nabi yang aku dengar ucapannya. Jadi menunjukkan ketegasan bahwa Ibnu Umar benar-benar mendengarkan langsung dari baginda Rasulullah SAW tentang ancaman bagi orang yang membeli pakaian yang sumbernya dari harta haram, meskipun hanya sedirham 10 dirham aku sekik dirham sumber dari yang haram, tetap Allah tidak terima amal ibadah berupa ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain. Niki, okay. Maka mudah-mudahan dengan asbab kita kumpul ngaji bab niki, mungkin harap baik sak-wah-wah berjulu, sarang baik sak-wah-wah, okay. Makin kita lihat, makin dan seterusnya ada terjadi dengan sak beruntung, ada terlebih baik dari hari sebelumnya. Ya, buat terperbanyak taubat, terperbanyak istighfar, okay. Sehingga dalam majlis teniki, dalam wirid-wirid sekarang terbaca istighfar. Nabi mana istighfar? Nunas ampun, sebab saran manusia niki luan salah, luan dosa, okay. Harap manusia mengatakan dirinya ndiko harap dosa, ndiko salah, maka dia sudah buat dosa karena anggap diri dia rasa salah, okay. Orang yang selesai menunaikan solat, salah satu kesunahan selesai sembahyang adalah baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. 3 kali kesunahan baca istighfar. Padahal selesai salam langsung tersuruh istighfar. Padahal baru selesai gawe sembah. Saran sembahyang niku jelas, bacaan jelas, gerakan jelas, lingkanggu gerakan-gerakan di luar solat dinsah, lingkanggu bacaan-bacaan di luar sembahyang dinsah. Padahal wah jelas nih lagu arah entat bisa jadi luput, bisa jadi salah, bisa jadi dosa, okay. Dari takbir sampai salah, padahal gawe amal ibadah berupa solat sakwah keruan cara doang bisa jadi luput dari salah dosa, buat baca istighfar, apalagi saat di dalam keadaan sembah, bisa jadi mata memandang sandik kena, mendengar sandik kena, melangkahkan kaki ke tempat yang tidak baik, maka dosa-dosa niki semakin ngonek numpuk, hati semakin berkarat. Nasihat yang selalu kita dengar lolo saja, dosa yang selalu kita lakukan denara istilah penyesalan, gitu. Nah, ketika ada orang yang di dalam hatinya berdua rasa sedih gawe dosa, tertanam di dalam hati niki rasa nyesal, berarti dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Dia akan dibimbing menjadi orang yang lebih baik. Lagu setiap jelo, setiap malam arak nasihat lolos, maksiat tetap jalan, dia nuah sedih, dia narak rasa nyesal, maka berbahaya niki, okay? Bisa jadi keras hatinya niki berdampak kepada sampai akhir hayat, meninggal su'ul khatimah. Maka nasihat, saling nasihat menasihati ini adalah perkara yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wal Baihaqi man ishtara sariqatan wa huwa ya'lamu annaha sariqah. Niki nggih peringatan buat kita. Sei sak beli barang sak haram nggih. Dan dia benar-benar tahu bahwa barang sak beli niki adalah barang yang haram, curian misal nggih. Faqad istaraka fi 'ariha wa ismiha, maka sungguh ia bersekutu di dalam aibnya dan dosanya nggih. Misal lamun terbeli alat-alat kendaraan misalnya toko mahal lalu bejo kenih harap dagang ya mau maling beh jaga langan murah meriah tahu niki barang curian ayo betul beli betulan dagang kepeh. Maka dengan sebab niki imilun mau dosa nggih no maling lagu tahu niki barang curian barang haram bunuh beli, maka dia pun mendapat aibnya dan dosanya. Niki nggih harus jaga-jaga, karena dengan asbab pakaian, makanan atau barang-barang yang kita pakai yang sumber dari yang haram atau zatnya haram, maka berdampak kepada sulit mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hafiz al-Munziri fi isnadihi ihtimalun litahsin, ya, terdapat kemungkinan di dalam hadis niki memiliki hadis hasan nggih, yakni hadis hasan. Wa yusbihu ayyakuna mauqufan, dan tampaknya hadis tersebut mauquf. Mauquf niki sampai kepada para sahabat nggih. Wa Ahmad bis sanadin jayyid wallazi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, la ayyakhudha ahadukum hablahu, sungguh bahwa ada seorang di antara kalian yang mengambil hablahu, membawa tali, ya, talinya, fayazhaba bihi ilal jabal, lalu dia berangkat pergi membawa tali itu ke atas gunung, fayahtatiba, maka ia mencari kayu bakar, summa yati fayahmilahu ala zuhri, kemudian orang itu datang dan membawa kayu bakar di atas punggungnya, artinya dia pikul kayu bakar itu, fayakula, dan ia makan dengan hasil penjualan kayu bakar, khairun lahu, itu jauh lebih baik untuknya, min ayyaj'ala fi fihi ma haramallahu alaihi, ya, itu lebih baik daripada orang yang menjadikan di dalam mulutnya memasukkan makanan yang Allah haramkan atasnya. Intin berusaha meskipun lalu jauh ke atas gunung jauh teli buta napiaran rebak usuk-usuk aparan ranting-ranting kayu, buta ikat, buta pungguk, lelah sogo lembak, buta jual, hasilnya nika buta beli makanan, itu lebih baik lewat usaha daripada bersumber dari makanan-makanan yang Allah tetapkan haram di dalam makanan niki. Intin berusaha halal meskipun lelah luar biasa, taik gunung, okay, turun gunung, sogo lembak temali. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan ketika ada bapak kepala keluarga lalu peta rezeki, okay, dengan tujuan untuk memberi nafkah istri dan anaknya, niki pegawaian mulia, bu ternyata dia mau rezeki, dia mau kepeh, bun tegalotak si bapak niki apa kejuan senina, okay, susah. InsyaAllah dia sampai stres, kadar susah pinang, maka pinang niki Allah ganti dengan ganjaran pahala yang disebutkan oleh satu riwayat yang mana pahala niki tidak mampu napi istilah dibandingkan dengan ibadah lain saking luwek, okay, sekadar peta usaha bun dia mau bu pinang, okay, ternyata pahala niki luar biasa, si luwek si ganjaran belik, okay. Maka tetap bersabar, tetap syukur nabi yang Allah berikan kepada kita. Wa ibn Huzaimah wa Hibban, artinya Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban, fi sahihima wal Hakim, man jama'a amalan haraman, barang siapa yang mengumpulkan harta yang haram, summa tasaddaqa bihi, kemudian ia sedekahkan harta sak haram ni, harta no ia haram bun sedekah,
Nabi apakah mau pahala tu berbeza? Lam yakun fi ajrun. Dia harap di dalamnya pahala ganjaran. Ikan karena yang disedekahkan niki tentu harus yang baik, halal, maka akan diterima oleh Allah. Tapi yang disedekahkan suatu yang haram, maka tak ada ganjaran, malah mendapatkan dosa langan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niki wa kana isru alaih, malah ia mendapatkan dosa. Okay. Wa Tabrani man kasaba malan haraman, barang siapa yang berusaha mendapatkan harta yang haram, fataqa minhu ay anfaqa minhu, lalu ia impakkan harta haram itu, wa wasala minhu rahimahu kana zalika isran alaih, sama mendapatkan dosa juga. Wa Ahmad wa ghairuhu bi sanadin hasanahu ba'duhum, innallaha qasama bainakum akhlaqakum, sungguhnya Allah membagi di antara kalian akhlaqakum, akhlak-akhlak kalian. Arak manusia sak berdai akhlak solah, arak sak lengi, arak sak macam-macam. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah membagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Arak sak rezeki belik, arak sak sekedia, arak sak rezeki nganyat lagu sakit, arak sak sehat lagu sekedik tapi yang rezeki ajarin macam-macam cara Allah memberikan rezeki kepada makhluk. Kadang arak dengan sukses hartun bergelanyat lagu tidak diberi rezeki berupa bahagia, stres pinang. Arak sabaran ni ke arak baik, sogeh lagu susah-susah dia ni tenang. Arak sak bahagia lagu kepeng pas-pasah. Ambil kira-kira kayun tu ni ke bapa ibu, sogeh lagu susah atau miskin lagu bahagia. Sak paling mai sogeh bahagia. Ayo pilihan sak mai. Lagu ternyata kepeng nadik, maka makna bahagia niki kita kembalikan menurut ulama tasawuf. Bahagia yang sungguhnya ketika di dalam hati kita niki sudah merasa cukup. Merasa cukup nikilah orang yang paling bahagia. Dakak berduit emas bar kebelik gunung Reah. Ada gunung Reah? Sebelah tu, pelik gunung emas ni. Terus nepi dah kendaraan, balin segala macam. Si lengkap harta benda bergelanya. Lagu ternyata dalam hati ini cukup. Maka terus akan mencari bekerja. Padahal bergelanya harta benda lagu dia ni mantelah begawian sampai lupa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Arak batur telangan Jawa Barat pas telai jok balik bercerita ndek ku hadait anakku ikembe begawian Yogyakarta ade ndak kena macet telek langa berangkat subuh sendik man terbit matahari berangkat Jakarta. Nah pas nolek macet nyampe balik isyak. Pas nyampe balik dari nana watidem. Sehingga ia napiara ia rapatan kanca pembantu kanca dengan doa. Nanti kelah ruan gambaran bu in amak nama ni sibuk dengan pegawaian. Nah kelah pilihan-pilihan keadaan-keadaan manusia yang bermacam-macam cara terkicani rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lagu tersebut dalam hadis baginda Rasulullah, saya sak mele bahagia dunia, lengkap dunia niki pokok muk teluhan. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Sak pertama di waktu pagi dia merasa aman, nikmat aman. Terus kedua mu'afan fi jasadihi, sehat awak. Terus ketelu indahu qutu yaumihi, bu berdua makanan di hari itu maka nikmat hidup di dunia ni. Sak pertama hidup ndek maman, lepas motor telah pas ngerawas menu-menu macam tan semprak aduh ndek takur wah ndek susah ndek senang hidup ndek tebetah. Maka penting amanah ni. Makin negara Palestin atau negara-negara yang konflik ni kini berni
sogul jok bembe, takut terbum, takut terudah, takut tertembak. Menedri ki yang membelai saya jalur tembak. InsyaAllah mudah-mudahan penting amanah ni. Ndak man kena musuh sak nyata juk senjata. Beberapa tahun yang lalu Allah uji kita dengan dikirim virus corona, mbi jaga iya. Din senggita lagu si takut, saking takut leloh barak sempi tertenuk hidung, terbungkus masker. Seandainya telur terbang harus terlecok hidung. Lupa istilah ni. Nabi aran pada apa ran lupa. Tersuer teduh. Ani harus mendik mana ndik tahu terbang. Sampun telai ndik terbang telecok hidung. Wah tiket dah beli telah bu gagal terbang. Sili-sili saya telisili nggih. Niki lah gambaran ndik nama nggih. Maka aman niki luar biasa nikmat, rezeki yang mahal nggih. Makin aman lagu nikmat sak kedua ndik boleh sehat tak susah masih nggih. Aman lagu terlampak kepeng begelahnya lagu ngajar jengku susah masih nggih. Dah kan boleh pesawat segala macam lagu ndik tahu kembe-kembe. Berduit sekian miliar lagu. Doktor yonen ndek baik keluaran sak besanten. Ndek baik keluaran daging bembek, daging manok. Ndek keluaran sak berlemu, berlemak, berminyak segala macam. Berapa terkeluar Pak Doktor? Wah nasi campur sia. Apa kena sogeh Pak Doktor? Saya suruh sakit. Niki gambaran. Maka sehat niki penting nggih. Maka alhamdulillah makin tersehat. Bu jaga kesehatan niki dengan ibadah. Alhamdulillah aman. Bumbe tersehat. Lah sak ketelu nikmat sak ketelu niki jauh masih lebih penting napi niki berdoa makanan. Misal ibu-ibu munah ngeromo dengan isin pawon dia harap. Ani si beli segala macam dia harap. Pegawaian semama ndik man kegajian saya susah. Ai penting makanan niki rezeki nepi sakjat keluar. Kembek dengan maling, kembek dengan begejuh, kembek ngerampok, kembek pegawai dosa kejahatan segala macam karena makanan niki nggih. Maka Nabi SAW menyampaikan pasti kena sebab beliau menyampaikan sesuatu yang sumbernya dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi sak sampean si baginda Rasulullah melainkan adalah wahyu. Selanjut Innallaha qasama bainakum ahlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Wa innallaha yu'tid dunya may yuhibbu. Sungguhnya Allah SWT memberi dunia may yuhibbu kepada orang yang ia inginkan. Saya sambil terpesogeh telancara rezeki urusan dunia, tentu Allah kehendaki itu. Waman la yuhibbu, dan juga kepada orang yang Allah tidak kehendaki. Ini tepiak miskin Allah perbuatan. Allah punya kehendak, Allah punya kuasa. Wala yu'tiddin illa lima yuhibbu, dan Allah tidak memberi agama, pemahaman agama, melainkan bagi orang yang dia cintai. Jadi hanya orang-orang yang dicintai, disenangi oleh Allah, itulah orang yang diberikan pemahaman tentang ilmu agama. Wa man atahu Allahu ad-dinah, dan siapa yang Allah berikan kepadanya agama, faqad ahabbahu, maka sungguh Allah mencintai orang itu. Maka dia mau cinta Allah, dekatkan diri kita kepada Allah lewat majelis ilmu. Majelis niki kita belajar ilmu agama, bukan ilmu pertukangan. Dia tahu ya, ilmu perikanan. Dia tahu masih sekadar tedeman kanduk 4 doang, baru kanduk 4. Wallazi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, la salima aw la yaslam abdun, tidaklah selamat atau tidak akan selamat seorang hamba hatta salima aw yaslama qalbu wa lisanu, sehingga selamat hati dan lisannya.
Saya sak milih selamat, maka harus hati dan lisannya pun harus jaga. Luik dengan dek selamat dikembik karena hati naniki buruk, jerin dek selamat, atau lisan yang keluar, ucapan yang keluar dari lisannya sak buruk-buruk menyebabkan ia tidak salah. Luik dengan saling mati gara-gara salah ucap. Niki maka saya sak milih selamat, maka harus jaga selamat hatinya dan lisannya, bahkan sampai ke negeri akhirat. Wala yu'minu hatta ya'mana jaruhu bawaikahu, dan juga tidaklah ia beriman dengan sempurna sehingga tetangganya merasa aman dari keburukannya. Saya sak milih disebut iman yang sempurna ketika tetangganya merasa aman dari dirinya. Qalu wa ma bawaikuhu, para sahabat bertanya, ya Rasul, apa bentuk keburukannya? Ya Rasulullah, qala gishuhu wa zulmuhu. Nabi SAW menjawab, tipuannya dan kezolimannya. Artinya aman dari tipuan dan kezoliman. Tidak terbaik sampai menipu, menzolimi tetangga. Wala yaksabu abdun malan min haramin, dan tidaklah seorang hamba berusaha mendapatkan harta dari yang haram, fayatasaddaqu minhu, maka ia bersedekah darinya. Artinya tak layak seorang hamba yang berusaha mendapatkan harta dari yang haram lalu ia jadikan sebagai sedekah, maka tak diterima. Wala yunfiqu minhu fayubarika lahu fihi, dan juga tak layak seorang yang menafkahkan dari yang haram lalu diberkahi hartanya itu atau diberkahi sedekahnya itu. Tentu tidak. Wala yatrakahu khalfa zahrihi illa kana zadahu ilan nar, dan tidaklah ia meninggalkan harta haram itu untuk ahli warisnya kecuali adalah harta itu sebagai bekal menuju neraka. Berduit harta benda lagu haram bu ia warisi jok anak keturunan ahli waris, maka itu sama dengan kita tinggalkan bekal untuk ke neraka. Innallaha ta'ala la yamhus sayyi'a bis-sayyi', sungguhnya Allah tidak akan menghapus keburukan dengan keburukan. Walakin yamhus sayyi'a bil hasan, akan tetapi Allah akan menghapus keburukan itu dengan kebaikan. Dengan sebab kita kumpul berzikir, kebaikan yang kita lakukan malam niki bisa menghapus kesalahan, dosa-dosa. Innal khabis la yamhul khabisah, suatu yang buruk tak bisa menghapus suatu yang buruk. Wa Tirmizi wa qala hasan sahih gharib. Su'ilah sallallahu, pernah Nabi SAW ditanya an aksari ma yudkhilun nasa an-nar, tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka. Jadi Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, nepi perkara yang banyak membawa manusia ke dalam neraka. Qala al-fam wal faraj. Luik dengan tamu neraka karena sebab al-fam, ucapan lidah. Kanca al-faraj, kemaluan. Mbe buktiin al-fam, lisan, bahasa baru yang sampean niki barat apa yang disampaikan oleh para suara, ahli hikmah, bahwa lisan, lidah tak bertulang, tapi lebih tajam dari pedang. Lemo terkena isi pedang, isi silet, tinggal melalui jok apotik, jok dokter, terperbang, teroleh si obat, sejelo dua jelo seminggu paling onek sehat. Lagu lemo terkecewa isi lisan, dah kak berdua anak, berdua masih mau ingat, ikembik saking bahaya syarat lisan niki. Maka sebelum keluar lisan niki ia pun tertolok paling dalam sisi Allah. Lidah niki nutak ditutup oleh gigi. Di luar gigi malik arah penutup, yakni lisan, bibir niki nggih. Ade ndak sembarang gampang mengucapkan terutama kalimat-kalimat yang tak lain. Nabi menyampaikan, Nabi tidaklah beriman seseorang atau kepada hari akhir
maka tanda dia beriman niki dia berkata yang baik. Okay. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Okay. Maka seisa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, hendaklah ia berkata yang baik. Lamun dia mampu yang baik, aw liyasmut atau diam. Enggak pilihan niki. Ya, dalam Islam berkata baik atau diam. Okay. Seandainya di arah uninjak ucapan sabaik pena. Okay. Bahkan mengucap kalimat-kalimat yang sia-sia, dia terperintah di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasa al jannata. Begitu juga Nabi pernah ditanya tentang kebanyakan perkara yang memasukkan manusia ke dalam surga. Qala taqwallahi wa husnul khuluq, yakni takwa kepada Allah dan baik akhlaknya. Wa Tirmizi wa sahu ma tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah, tidaklah melangkahkan kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sehingga ditanya tentang 4 perkara. Dia tebau je lolos si perjalanan akhirat sampai 4 niki. Ibarat makin jak terlalu berjalan atau berangkat menuju negara luar atau jak terlalu umrah. Persyaratan yang harus dipenuhi, harus narak paspor, harus narak tiket, harus narak visa. Niki harus syarat yang harus dipenuhi. Bunde paspor ndem bau nyampe, ndem bude tiket ndem bau, dembo lolos. Sama dia terbau jak liwati akhirat niki sebelum selesai 4 urusan niki. Biasa pertama an umrihi fi ma afnahu, yakni tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fi ma ablahu, dan juga tentang dirinya atau jasadnya dari apa yang ia sudah gunakan. Wa an malihi fi ma iktasabahu, dan dari hartanya apa yang telah ia usahakan, dan wa fi ma anfaqahu, dan untuk apa ia nafkahkan. Nah, yang keempat wa an amalihi ma za'amila fih, dan dari perbuatannya apa yang sudah dia kerjakan. Nah, niki 4: umur, jasad, harta, dan amalnya. Wal Baihaqi, dan diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi, ad-dunya khadiratun khulwatun, ya. Dunia itu hijau lagi manis, ya. Hijau warna yang Nabi istilah niki menyejukkan. Salah satu warna yang disenangi oleh Nabi sallam adalah warna hijau, ya. Khulwah, manis saran dunia niki. Man iktasaba fiha malan, barang siapa yang berusaha di dalam dunia mencari harta min halihi, dari halalnya, wa anfaqahu fi haqi, dan ia menafkahkan harta itu dengan hak, ya, asabahullahu alaihi, Allah beri ganjaran pahala kepadanya, wa awradahu jannatahu, dan Allah masukkan ia ke dalam surganya. Wa man iktasaba fiha malan min ghairi halihi, dan siapa yang berusaha di dalam dunia mencari harta yang bukan dari harta yang halal, wa anfaqahu fi ghairi haqqihi, dan ia menafkahkan harta itu bukan dengan hak, ya, tidak benar, wah haram lagu pun nafkahan kena tidak ikhlas, ya. Auradahullahu darul hawan, Allah masukkan ia ke dalam negeri kehinaan. Wa rubba mutahawwidin, dan betapa banyak orang yang mengambil harta, ya, fi malillahi, di dalam harta Allah Subhanahu wa taala, wa rasulih, dan rasulnya, lahu, untuknya, annaru yaumal qiyamah, api neraka pada hari kiamat. Nikilah betapa banyak orang yang mengambil harta, maksud harta yang haram, ya. Yaqulullahu ta'ala kullama khabat zidnahum sa'ira, ketika ada orang yang masuk ke dalam api neraka, mana